Selama setahun, Bung Karno terus menebar jala cinta melalui ungkapan kata-kata puitis dalam surat-suratnya. Hartini tetap bimbang, makin gundah, makin gulana. Bahkan ketika Bung Karno melamarnya untuk bersedia dijadikan istri kedua, Hartini tidak serta-merta memberi jawaban. Bung Karno mengulang lamarannya. Hartini masih belum bersedia lagi. Bung Karno melamar lagi. Hartini belum juga memutus kata. Bagaimana kisah pertemuan Bung Karno dengan Hartini? Simak kisah lengkapnya di video ini. Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, hatiku bergetar. Mungkin kau pun mempunyai perasaan yang sama, rayu Bung Karno dalam salah satu suratnya pada Hartini. Hartini adalah janda beranak 5 ketika ditemukan Bung Karno di Salatiga tahun 1952. Hari itu, Bung Karno dijadwalkan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, rombongan presiden dijadwalkan singgah di Salatiga. Demi mendengar Bung Karno akan singgah, sejak pagi rakyat kota Salatiga dan sekitarnya berbondong-bondong menjejali lapangan Taman Sari. Di lapangan itulah Bung Karno akan menyapa rakyat Salatiga dalam pidato yang selalu ditunggu-tunggu rakyat dengan antusias. Ibarat cerita layar perak, setting berganti ke suasana kesibukan luar biasa di kediaman wali kota Salatiga. Ya, karena di kediaman wali kota itulah Bung Karno akan rehat sejenak sekaligus makan siang. Di antara kaum perempuan yang sedang sibuk di dapur, tampak sosok perempuan berwajah lembut, berkulit bersih kuning langsat, perawakan semampai, rambut hitam sepinggang, dan senyum manis tersungging di bibir yang merekah indah. Dialah Siti Soehartini yang tinggal sekitar 100 meter dari rumah wali kota Salatiga, dan kebetulan pula pagi tadi ia dijawil wali kota untuk ikut membantu di dapur menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Wanita yang di kemudian hari dikenal sebagai Hartini itu memasak sayur lodeh untuk melengkapi masakan-masakan yang lain. Ia sendiri merasa pede dengan masakan sayur lodehnya. Sementara itu di lapangan Taman Sari Bung Karno sudah tiba dan rakyat mengeluh-elukan dengan semarak. Sejurus kemudian lautan manusia diam, seketika diam. Suasana hening, tersirap oleh suasana yang magis menanti Bung Karno mengucap kata. Rakyat siap memekik, merdeka! Sekuat-kuatnya jika nanti Bung Karno menguluk salam. Ternyata Bung Karno membuka pidato dengan lantunan tembang Suwe ora jamu. Suwe ora jamu, jamu kapulogo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nang Solo Tigo. Kontan saja, rakyat bergemuruh, ada yang bertepuk tangan dan ada yang ikut menyanyi. Ada yang memekik, merdeka, merdeka, merdeka. Jelaslah, hati rakyat benar-benar terjerat oleh daya pikat Bung Karno. Begitu yang tampak pada suasana selanjutnya ketika Bung Karno berpidato dengan berapi-api dan rakyat hikmat menyimak kata demi kata menikmati alunan tinggi dan rendah suara singa podium. Singkat kalimat, usai berpidato, Bung Karno diiringkan pejabat daerah, ajudan dan pengawal menuju kediaman wali kota Salatiga. Sesampai di sana, hidangan telah siap lengkap tersaji. Aroma masakan olahan dapur dari para juru masak pilihan menyambar-nyambar hidung siapa saja di sana. Sang perut pun mengirim sinyal lapar pada tuannya. Jadilah Bung Karno dan yang lain segera menikmati hidangan makan siang. Bung Karno, dia langsung menyambar sayur lodeh yang ada di depannya. Ya, sayur lodeh masakan Hartini di dapur tadi. Lahap, sangat lahap karena sayur lodeh memang merupakan menu kesukaan Bung Karno. Begitu enaknya sayur lodeh di rumah wali kota Salatiga, sampai-sampai seusai jamuan Bung Karno menyempatkan diri bertanya, siapa yang masak sayur lodeh yang enak ini? Saya ingin mengucap terima kasih kepadanya.
Anda bayangkan sendirilah suasana ketika itu, di mana ada Bung Karno, di situ ada antusiasme siapapun untuk mendekat, melihat, bahkan kalau boleh mendekap, bahkan menciumnya jika diizinkan. Artinya, ketika Bung Karno menanyakan si pemasak lodeh, para perempuan yang bertugas di dapur menjadi gaduh. Maka Sri Hartini pun didorong-dorong oleh teman-temannya untuk maju, menunjukkan diri menemui presiden dan menerima ucapan terima kasihnya. Dalam buku Srihana-Srihani biografi Hartini Soekarno terpapar pengakuan Hartini ihwal momen yang kemudian mengubah jalan hidupnya di rumah wali kota Salatiga. Ia mengaku gugup dan senang ketika maju dan mengulurkan tangan kepada Bung Karno. Hartini ingat betul, Bung Karno menjabat tangan Hartini begitu hangat dan lama. Bung Karno benar-benar terkesiap oleh kecantikan Hartini dengan segala kelebihannya sebagai sosok perempuan. Sambil tetap memegang tangan Hartini, Bung Karno bertanya basi, rumahnya di mana? Anaknya berapa? Suami? Demi waktu hari itu, Soekarno jatuh cinta pada Hartini pada pandangan pertama. Itu pula yang dikatakan Soekarno di kemudian hari dalam surat-surat cintanya kepada Hartini. Pasca pertemuan pandang yang pertama antara Presiden Soekarno dan Hartini di rumah Wali Kota Salatiga, perjalanan dinas selanjutnya menyisakan satu ruang yang hampa di ruang hatinya. Acara-acara kepresidenan selanjutnya menyisakan satu ruang kosong di ruang pikirnya. Benarkah sebongkah rasa, sebutir pikir telah tertinggal di Salatiga bersama kenangan mendebarkan saat jumpa Hartini, jagoan pemasak sayur lodeh. Bahkan sesampai di Jakarta, bayang-bayang wajah Ayu Hartini tetap meliuk-liuk indah menemani tatapan-tatapan kosong Soekarno. Senyum manis dari bibir yang indah serta sorot mata lembut tapi menusuk menjadi santapan lamunan Soekarno. Bangkit dari himpitan cinta, bangkit dari lamunan, Soekarno langsung mengambil secari kertas, memungut sebuah pena, dan menulis sebaris kata. Untaian-untaian kata cinta tadi tercatat dalam sejarah cinta Soekarno-Hartini sebagai surat cinta pertama. Tuhan telah mempertemukan kita, Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir. Itulah goresan kata yang kemudian dititipkan pada seseorang untuk segera disampaikan kepada Hartini Nun di Salatiga sana. Si penerima surat yang dipanggil dengan panggilan kesayangan Tin kaget bukan kepalang. Belum selesai hatinya galau demi menerima surat cinta dari Presiden Republik Indonesia, sudah datang lagi telegram dan surat bernada cinta selanjutnya dari Bung Karno. Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, hatiku bergetar. Mungkin kau pun punya perasaan yang sama. TTD Srihana. Begitu salah satu surat cinta yang datang kemudian. Ihwal nama Srihana itu adalah nama samaran Bung Karno. Adalah Bung Karno yang juga memberikan nama Srihani kepada Hartini sebagai nama samarannya pula. Alhasil, surat menyurat Bung Karno dan Hartini selanjutnya terus mengalir menggunakan nama samaran Srihana, Srihani. Tahun 1953 tercatat sebagai pertemuan kedua antara Bung Karno dan Hartini. Lokasinya di Candi Prambanan. Selama itu pula Bung Karno terus menebar jala cinta melalui ungkapan kata-kata puitis dalam surat-suratnya. Hartini, ia makin gundah, makin gulana. Bahkan ketika Bung Karno melamarnya untuk bersedia dijadikan istri kedua, Hartini tidak serta-merta memberi jawab. Bung Karno mengulang lamarannya. Hartini masih tetap belum bersedia. Lagi, Bung Karno melamar lagi. Hartini belum juga memutus kata. Janda dalam usia 28 tahun dengan paras yang begitu ayu mempesona, sangat mungkin masih mendamba kehadiran seorang pria. Akan tetapi Hartini tidak pernah menduga jika pria yang dimaksud adalah seorang presiden. Hartini tidak pernah menyangka pria yang dimaksud telah memiliki First Lady Fatmawati. Dalam kecamuk pikir dan gemuruh hati, Hartini hanya bisa berpaling kepada kedua orang tuanya, Pak Osan Mulawi dan Mbok Mairah. Orang tua Hartini menjawab pertimbangan putrinya dengan mengatakan, di madu itu abot, berat. Biarpun oleh raja atau presiden, opo kowe kuat. Tanyakan hatimu, apapun keputusanmu, kami memberi restu.
1 tahun berhubungan cinta melalui surat dan sedikit pertemuan, akhirnya Hartini tak kuasa menolak pinangan Bung Karno dengan segala konsekuensi yang telah dipikirkannya. Apalagi benih-benih cinta yang disemai Soekarno memang telah tumbuh subur di hati Hartini. Hartini begitu mengagumi Bung Karno, terlebih setelah bertubi-tubi menerima kiriman surat cinta dalam bahasa yang begitu indah, serta diselang-seling sisipan mutiara kata dalam bahasa Belanda dan Inggris. Jawaban Hartini, ya, Dalem bersedia menjadi istri nan dalem. Ya, saya bersedia menjadi istri tuan, tapi dengan syarat Ibu Fat tetap first lady, saya istri kedua. Saya tidak mau Ibu Fat diceraikan karena kami sama-sama wanita.